Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, diambil dari kitab Ulangan pasal 32, ayatnya yang ke-10, demikianlah bunyinya. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya seperti biji matanya. Demikianlah firman Tuhan yang saya baca untuk saudara sekalian. Saudara, ada orang bijak mengatakan, tuliskanlah sakit hatimu di atas pasir, tetapi tuliskanlah segala kebaikan, segala berkat, segala perbuatan baik di atas batu. Saudara, apa artinya dari ilustrasi itu? Bahwa segala sesuatu yang menyakitkan hati tuliskanlah di atas pasir, supaya seiring dengan waktu itu akan hilang, tidak membekas. Tetapi sesuatu yang baik, apakah itu kebaikan Tuhan ataukah kebaikan manusia, segala berkat yang berasal dari Tuhan ataupun yang diberikan manusia kepada kita, tuliskanlah di atas batu untuk selalu kita ingat. Dengan mengingatnya, maka muncul sebuah ucapan syukur dari ungkapan kita. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan pada hari ini adalah berbicara tentang nyanyian Musa. Musa bersyukur, dan dia mengarahkan umat Tuhan pada saat itu merespon segala kebaikan Tuhan, merespon pertolongan Tuhan dari satu pertolongan kepada pertolongan yang lain, mengagungkan perbuatan Tuhan yang ajaib. Dia mengajak seluruh umat Tuhan dengan cara memuji Tuhan, dengan cara bernyanyi, bersorak-sorai atas seluruh perbuatan dan kebaikan Tuhan. Saudara yang kekasih, kalau kita baca ayat ini mengingatkan kepada umat Tuhan betapa Tuhan sangat baik kepada umat itu di tengah-tengah ketandusan. Berbicara ketandusan di sini di tengah-tengah ketiadaan harapan, ketiadaan air, di tengah-tengah gersangnya alam pada saat itu, yang menurut akal pikiran manusia tidak dimungkinkan ada makanan dan air di sana. Tetapi justru pada saat itu Tuhan menunjukkan kasih setianya. Mereka diberi makan dan minum. Mereka dijagai di padang belantara, dipelihara oleh Tuhan. Bahkan dikatakan oleh firman Tuhan pada saat ini dijagai seperti biji mata Tuhan. Ini kasih setia Tuhan yang tidak pernah beranjak kepada manusia. Kendatipun manusia berubah-ubah, kendatipun manusia, saudara, selalu serong hatinya, kendatipun manusia, saudara, tetap selalu melupakan Tuhan, tetapi Tuhan tetap melihat, menjaga, dan mengawasi kehidupan manusia seperti biji matanya sendiri. Sebagaimana dikatakan dalam nats ini, dikelilinginya dia dan diawasinya, dijagainya seperti biji matanya. Saudara, betapa indah dan betapa berharganya kita di hadapan Tuhan. Kita yang tidak apa-apa, kita yang adalah debu, kita orang yang berdosa, kita yang penuh dengan celah. Ternyata bagi Tuhan kita begitu penting, bagi Tuhan kita begitu berharga, sampai-sampai diibaratkan kita seperti biji matanya. Dia senantiasa bersama kita. Dia senantiasa melihat, mengawasi, melindungi, bahkan tanpa diminta pun, saudara. Tuhan berikan sesuatu yang penting di dalam hidup kita, yang tidak diberikan oleh dunia ini, tetapi diberikan oleh Tuhan. Saudara, tidak usah jauh-jauh untuk membuktikan kasih Tuhan, membuktikan kita seperti biji mata Tuhan. Tadi saya katakan tanpa diminta pun Tuhan beri. Apa itu? Setiap pagi kita bisa menikmati rahmat Tuhan lewat matahari, lewat udara, lewat nafas kehidupan.
tanpa kita minta, tetapi Dia beri. Karena tanpa matahari kita tidak bisa bergerak, tanpa matahari kita tidak bisa hidup, tanpa udara pun kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi Tuhan berikan kepada orang baik maupun kepada orang jahat. Karena itu hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk bersyukur. Terutama kita akan memasuki masa-masa penderitaan Tuhan Yesus. Kita memasuki minggu-minggu tenang, minggu kita mengingat segala kebaikan Tuhan, terutama kebaikan Tuhan yang diberikan kepada kita tanpa kita minta. Dirinya sendiri menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Dia berkorban untuk saya, Dia berkorban untuk saudara-saudara sekalian, menyelamatkan kita di bumi ini. Bahkan Dia selamatkan kita untuk kehidupan kita yang akan datang, yaitu kerajaan kekal, diberikan kepada orang-orang yang percaya kepadanya, diberikan kepada orang-orang yang dikasihinya secara percuma, secara cuma-cuma. Dan karena kasihnya yang begitu besar, saudara, Dia telah mengorbankan dirinya sendiri untuk ketebusan dosa kita. Karena itu betapa berharganya kita di hadapan Tuhan. Sebagaimana kita menghargai biji mata kita, demikian Tuhan menghargai kita seperti biji matanya sendiri. Dia kasihi, Dia cintai, bahkan Dia memberikan seluruh hidupnya untuk kita. Karena itu apakah respon kita kepada Tuhan? Para teolog berkata, nyanyian adalah respon kita atas kebaikan Tuhan. Jangan lupa bernyanyi. Sebagaimana Musa mengajak umat Tuhan untuk bernyanyi, mengajak umat Tuhan untuk bersyukur. Demikian juga biarlah hidup kita penuh dengan rasa syukur kepada Tuhan. Biarlah hidup kita mengabdi kepada Tuhan. Karena Tuhan telah terlebih dahulu memberikan hidupnya untuk kita. Terpujilah Tuhan atas segala kebaikannya. Terpujilah Tuhan atas seluruh pengorbanannya. Dan biarlah hidup kita menjadi hidup yang disukai oleh Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik, sangat baik. Engkau Allah yang sungguh luar biasa dalam kasih-Mu, dalam pengorbananmu, dalam apapun, dalam hidup kami. Engkau telah sediakan hidup yang tidak terpikirkan oleh kami, yaitu kehidupan yang akan datang, kehidupan kekal yang akan Tuhan berikan kepada orang-orang yang percaya kepadamu, yang begitu Engkau cintai dan kasihi. Terima kasih Tuhan, biarlah kami mengingat segala kebaikan Tuhan. Kami tulis di atas batu, kami tulis di hati kami termaterai indah, sehingga seluruh hidup kami penuh dengan rasa syukur. Seluruh hidup kami adalah hidup yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, di layar kaca ini hamba-Mu berdoa buat seluruh jemaat-Mu, biarlah diberkati oleh Tuhan. Diberkati setiap keluarga, diberkati iman, diberkati setiap rencana, diberkati seisi keluarga, mulai dari anak-anak, orang tua, suami istri, dan seluruh usaha pekerjaan diberkati oleh Tuhan. Berkati orang-orang yang sakit, Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Yang mengalami banyak pergumulan hidup, Tuhan tolong kuatkan dan tolong berkati. Tuhan berkati juga para lansia, dipelihara oleh Tuhan tubuh, jiwa, dan roh, sehingga terus terhubung dengan Tuhan di masa tuanya. Berkati gereja menjadi saluran berkat, menyatakan kasih pertolongan Tuhan, sehingga gereja terus bersinar di dalam programnya dan di dalam visi misinya. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dengarkanlah doa kami dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita semua.